Ya, kita lanjutkan ke jenis salut yang kedua ya, yaitu salut tipis atau salut film. Salut film ini mulai dikembangkan karena salut gula memiliki banyak permasalahan apabila selama pengoperasian atau selama proses produksi itu tidak diimbangi dengan keterampilan operator atau teknik pembuatan yang baik. Nah, bisa menghasilkan salut gula yang rapuh atau yang tidak kering sehingga pewarnaan tidak homogen dan distribusi larutan salut yang tidak baik. Jadi banyak ya kekurangannya. Sehingga ditemukan pengembangan baru yaitu salut tipis atau salut film. Salut film sendiri merupakan proses yang kompleks yang melibatkan teknologi polimer. Sudah tahu ya pengertian polimer sendiri. Selain polimer juga dibutuhkan keahlian dari teknik kimia dan farmasi dalam pembentukan lapisan tipis untuk menyelimuti tablet inti. Lapisan tipis tersebut biasanya berkisar 20-200 mikrometer tebal dari lapisan filmnya ya pada substrat, bisa berupa tablet, bits, granul, kapsul, serbuk obat, dan kristal. Keuntungan dari salut film yang pertama, peningkatan bobot lebih kecil, hanya 2-4% dibandingkan salut gula yang meningkatkan bobot tablet sampai 50 hingga 100%. Lalu proses lebih cepat dibandingkan proses salut gula. Lalu efisiensi lebih baik, fleksibilitas lebih besar dalam optimisasi formulasi dan proses. Prosesnya jauh lebih sederhana dan relatif mudah digunakan untuk produk farmasi seperti tablet, kaplet, granul, serbuk, dan kristal obat. Karakteristik salut film ideal yang pertama, harus larut dalam pelarut untuk penyalutan. Lalu yang kedua, bahan film itu memiliki kelarutan dengan tujuan khusus, bisa bebas air, atau kelarutan lambat dalam air, atau kelarutannya bergantung pH. Karena kelarutan-kelarutan dengan tujuan khusus ini bisa berfungsi untuk memodifikasi pelepasan obat. Dan yang ketiga, mampu menghasilkan salut yang elegan. Dan film harus stabil terhadap panas, cahaya, lembab, udara, dan substrat yang akan disalut. Jadi harus kompatibel dengan tablet inti. Tidak memberikan warna, rasa, dan bau yang tidak enak atau menghilangkan rasa dari tablet inti. Kompatibel dengan bahan lain dalam penyalut, tahan retak, dan kompatibel dengan prosedur printing. Ini merupakan karakteristik salut film yang baik ya, yang ideal. Nah, untuk proses penyalutan sendiri, biasanya bahan-bahan penyalut itu disemprotkan menjadi bentuk droplet ya, atau globul-globul cairan yang terdispersi dalam udara. Nah, droplet-droplet cairan penyalut ini yang mengandung polimer yang merupakan dasar pembentuk film itu akan menempel pada permukaan tablet. Nah, kemudian droplet-droplet penyalut tadi setelah menempel itu lama-kelamaan cairan penyalutnya akan menguap. Nah, penguapan cairan penyalut ini akan diiringi dengan penempelan atau penyebaran polimer sehingga polimer-polimer itu lama-kelamaan akan membentuk lapisan tipis atau lapisan film tipis yang menyelimuti permukaan tablet. Seperti ini ya, jadi cairan molekul air itu akan menguap. Nah, droplet tadi lama-kelamaan akan menempel dan menyebar, membentuk film. Nah, seiring berjalannya waktu, lapisan film itu akan menebal atau membentuk coalescence. Nah, coalescence ini akan membentuk film. Film akibat dari kohesi
antar molekul polimer itu sendiri. Nah, sehingga terbentuk lapisan film yang rapat yang akan melindungi tablet inti. Bahan penyalut film itu tidak hanya mengandung polimer saja, namun ada komponen lain yang harus ditambahkan. Yang pertama jelas pembentuk filmnya, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi berupa polimer. Nah, polimer ini yang jadi perhatian utama adalah viskositas dan berat molekulnya. Kemudian kelarutan dari polimer tersebut. Nah, harus larut dalam pelarut yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah plasticizer. Plasticizer di sini berfungsi sebagai pengenyal. Apabila polimer itu membentuk lapisan film di permukaan tablet inti, biasanya cenderung kaku karena airnya atau cairan pelarutnya itu sudah menguap. Nah, agar pembentukan film itu tidak kaku sehingga tidak rapuh nanti lapisan salutnya, itu harus ditambahkan plasticizer untuk peningkat kekenyalan. Kemudian ada pewarna, lalu surfaktan, perasa, pengkilap untuk penampilan yang lebih menarik, dan yang terakhir pelarut polimer itu sendiri. Ya, ini beberapa komponen dari bahan penyalut salut film ya. Pertama dari pembentuk filmnya, tergantung dari tipenya, enterik kah atau non-enterik. Tujuan film ini untuk mengontrol pelepasan obat. Biasanya turunan selulosa. Lalu pelarut itu untuk melarutkan polimernya. Jarang digunakan pelarut air, karena sulit untuk menguap ya. Prosesnya lama, jadi bisa digunakan pelarut organik. Kemudian tambahkan plasticizer. Ini untuk memodifikasi struktur polimernya, kerigitannya agar tidak kaku, jadi lebih fleksibel lapisan polimer yang terbentuk. Ini ditambahkan bisa berupa internal plasticizing ataupun eksternal. Contohnya gliserol, propilen glikol, PEG ini merupakan molekul-molekul dengan BM rendah ya. Biasanya plasticizer ini mekanismenya akan masuk di antara struktur-struktur polimer yang panjang, sehingga meningkatkan fleksibilitas dari polimer tersebut. Lalu pewarna bisa berupa material anorganik atau natural. Nah, biasanya pewarna konsentrasi yang digunakan untuk warna yang light atau warna yang tidak terlalu pekat 0,01%. Dan untuk pewarna yang lebih pekat bisa digunakan 2%. Dan selanjutnya adalah opakuan atau opacifier ya, pemutih. Ini biasanya untuk meningkatkan coverage dari filmnya atau membuat warnanya jadi lebih soft. Contohnya adalah titanium dioxide, silikat, atau karbonat. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mutu salut film? Yang pertama dari tablet intinya sendiri. Jadi tablet inti bisa berupa kandungan, bahan bakunya. Bahan bakunya apakah mudah dibasahi atau memiliki adesivitas yang tinggi, itu bisa mempengaruhi proses penyalutan. Kemudian porositasnya. Apabila tablet itu memiliki pori yang banyak, biasanya proses penyalutannya itu jauh lebih lama. Karena untuk menutupi pori-pori tablet inti dulu, baru bisa membentuk film. Kemudian kekasaran permukaan. Nah, kekasaran permukaan ini bergantung pada pembasahan dari larutan solut dan distribusi larutan solut. Apabila permukaan tablet inti itu kasar atau tidak mulus, itu biasanya mempengaruhi distribusi dari larutan penyalutnya. Bisa juga larutan penyalutnya jadi tidak homogen.
Yang kedua dari larutan penyalutnya sendiri. Kandungan padatannya itu mempengaruhi viskositas dari larutan solut. Kemudian tegangan permukaan dari larutan penyalut. Ini juga mempengaruhi viskositasnya dan mempengaruhi distribusi larutan solut di permukaan tablet inti. Kemudian juga mempengaruhi pembasahan ya, proses pembasahan di permukaan tablet intinya. Nah, apabila tegangan permukaan dan pembasahannya itu jelek dari larutan penyalut itu, biasanya berakibat pada pendistribusian penyalut yang tidak merata di permukaan tablet inti. Lalu yang ketiga, proses pengeringan. Itu terdiri dari kecepatan pengeringan, suhu, dan kelembapannya. Jadi apabila kecepatan pengeringannya itu cepat, itu bisa mempercepat atau mempermudah proses penyalutan. Nah, kecepatan pengeringan ini juga dipengaruhi oleh viskositas dari larutan solutnya sendiri pada saat kontak dengan permukaan tablet inti. Kemudian pemanasan. Nah, pemanasan ini akan mempengaruhi sifat-sifat mekanik dari polimer pembentuk film dan juga kelembapannya. Yang keempat adalah alat penyemprot. Jadi, proses penyemprotan atau alat yang digunakan itu akan mempengaruhi kualitas film yang dihasilkan. Yang pertama, rancangan nozzle-nya atau alat penyemprotnya itu seperti apa, karena bisa mempengaruhi droplet-droplet yang dihasilkan, tetesan-tetesannya. Bisa kecil, bisa besar, karena mempengaruhi kecepatan penguapannya. Kemudian penyemprot udaranya, jenis yang digunakan, dan jumlah nozzle yang dihasilkan tiap detiknya itu bisa mempengaruhi kecepatan penyemprotan dan akhirnya akan mempengaruhi distribusi penyalut di permukaan tablet inti. Lalu kecepatan penyemprotan sendiri, ini juga akan mempengaruhi proses penghilangan pelarut di permukaan tablet inti. Jadi mempengaruhi kecepatan penguapannya. Dan yang terakhir adalah kandungan padatan dalam larutan atau cairan penyalut. Ini akan mempengaruhi jumlahnya pelarut yang harus dihilangkan dari larutan salut. Karena pelarut atau cairan penyalut ini tidak boleh tertinggal di permukaan tablet. Tablet harus dipastikan kering. Jadi semakin tinggi kandungan padatannya, artinya cairannya semakin sedikit dan proses pengeringannya juga pasti akan lebih cepat. Jadi salut tipis atau salut film itu bisa dibedakan tergantung fungsinya. Yang pertama, untuk tujuan non-fungsional disebut salut film konvensional. Ini sama seperti salut gula, tujuannya hanya untuk menutupi rasa yang tidak enak. Lalu ada salut tipis yang dibuat ada tujuannya atau memiliki fungsi, yaitu untuk memodifikasi pelepasan obat. Nah, untuk modifikasi pelepasan obat ini terbagi menjadi dua, yaitu salut enterik dan salut lepas lambat atau terkendali. Kita lihat satu-satu. Untuk salut film konvensional, yaitu salut yang non-fungsional ya, untuk meningkatkan penampilan tablet dan meningkatkan stabilitas obat, tetapi tidak memodifikasi pelepasan obat. Jadi hampir sama seperti salut gula. Polimer yang digunakan bisa turunan selulosa, HPMC, NaCMC, HPC, dan sebagainya. Lalu vinil, turunan vinil contohnya PVP, turunan glikol, yaitu PEG atau propilen glikol, dan akrilat. Kemudian salut untuk memodifikasi pelepasan obat, ini memiliki tujuan fungsional ya. Jadi modifikasi pelepasan obat menurut USP itu adalah modifikasi berdasarkan waktu atau lokasi pelepasannya. Jadi bisa pelepasannya yang kita buat lama atau pelepasan diperlambat,
atau lokasinya yang kita buat tertentu. Jadi misalnya obat tersebut lepas di usus, bukan di lambung. Nah, itu termasuk pelepasan tertunda. Berdasarkan waktu atau lokasi itu bisa dipengaruhi oleh aspek tujuan penggunaan obatnya ya, bukan aspek formulasi. Ya, terbagi menjadi dua untuk modifikasi pelepasan obat ini. Yang pertama extended release dan yang kedua adalah delayed release. Bedanya apa? Untuk yang extended release itu biasanya sediaan itu dilepaskan secara bertahap untuk jangka waktu yang lama, 8-12 jam. Tujuannya untuk mengurangi frekuensi penggunaan obat, yang biasanya kita menggunakan obat itu 3 kali sehari, bisa dikurangi menjadi 2 kali atau bahkan 1 kali sehari. Jadi bisa mengantisipasi adanya pasien yang lupa menggunakan obat. Nah, extended release ini disebut juga sustained release atau controlled release. Dan yang kedua adalah delayed release. Kalau ini dari pengertiannya adalah pelepasan yang ditunda. Jadi ditunda setelah waktu tertentu penggunaan. Biasanya contohnya merupakan salut enterik. Jadi pelepasannya kita tunda bukan lepas di lambung tapi lepas di usus. Untuk salut extended release, mekanisme kerjanya bisa dua cara. Yang pertama, cairan saluran cerna itu masuk ke dalam sediaan. Jadi, karena tablet inti itu dilapisi oleh polimer yang biasanya tidak larut air, nah, polimer ini biasanya berpori. Nah, pori-pori ini merupakan jalur masuknya cairan saluran cerna. Saluran cerna akan masuk ke pori-pori polimer, kemudian masuk ke tablet inti dan melarutkan zat aktif, sehingga zat aktif bisa berdifusi keluar dari dalam tablet. Itu mekanisme pertama. Nah, mekanisme kedua yaitu menggunakan polimer yang melarut secara bertahap. Contohnya wax enzim. Jadi ada polimer-polimer yang memiliki profil disolusi yang tidak cepat atau tidak langsung ya. Jadi melarutnya secara bertahap, jadi polimernya terkikis perlahan-lahan. Nah, karena terkikis perlahan-lahan, zat aktifnya juga akan keluar perlahan-lahan. Contoh polimer yang sering digunakan adalah etil selulosa, lalu eudagrit ya. Kemudian untuk salut enterik, nah salut enterik ini adalah tablet yang disalut dengan polimer tertentu dengan tujuan tablet itu tetap utuh di lambung, tetapi hancur ketika sampai di usus. Jadi target pelepasan zat aktifnya itu di usus, bukan di lambung. Tujuannya apa? Yang pertama, biasanya untuk memelihara aktivitas obat yang tidak stabil dalam suasana asam. Contohnya eritromisin atau pankreatin. Nah, jadi untuk zat aktif yang tidak tahan oleh asam. Nah, yang kedua, biasanya juga untuk zat aktif yang bisa mengiritasi lambung atau memberikan rasa mual karena peningkatan asam lambung. Nah, jadi untuk mengurangi rasa mual dan pendarahan yang terjadi oleh zat aktif tersebut, maka zat aktif tersebut tidak dilepaskan di mukosa lambung. Contohnya aspirin dan beberapa jenis steroid. Nah, steroid ya. Nah, untuk salut enterik ini biasanya digunakan polimer yang peka terhadap pH. Jadi kelarutannya dipengaruhi oleh pH. Polimer tersebut tidak larut pada pH asam, tidak larut pada pH lambung. Sehingga ketika masuk ke dalam lambung, tablet akan tetap terlindungi oleh polimer. Nah, ketika sampai di usus, polimer itu akan larut karena pH usus yang cenderung basa. Nah, karena polimernya terlarut, sehingga tablet inti akan terlarut dan zat aktif bisa terdisolusi. Ini contoh polimer yang digunakan yang peka terhadap pH ya. Selulosa asetat ftalat, selulosa asetat trimelitat,
polivinyl asetat ftalat, dan HPMCP. Nah, polimer-polimer ini larut pada pH basa, jadi tahan terhadap asam lambung. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sifat salut enterik. Yang pertama, sifat alam obat dalam sediaan. Contohnya aspirin. Aspirin itu secara alami bisa meningkatkan disolusi dari bahan penyalut. Jadi merupakan tantangan tersendiri untuk membuat tablet salut aspirin. Nah, yang kedua, jumlah salut yang digunakan atau penggunaan penyalut yang berlebihan itu bisa mempengaruhi pelepasan obat. Apabila salutnya terlalu banyak, kemungkinan tablet itu tidak akan terdisolusi dan bahkan tidak lepas. Jadi konsentrasi dan jenis dari penyalut itu merupakan faktor yang penting. Lalu tidak sempurnanya penyalutan. Jika penyalutan tidak merata atau tidak homogen meliputi semua tablet inti, maka bisa kemungkinan tablet inti itu akan hancur atau coveragenya tidak sempurna ya. Lalu pH disolusi dari polimer penyalut. Nah, ini faktor yang paling penting juga. Kelarutan dari polimer penyalut tersebut. Apakah larut di pH basa atau pH asam? Karena akan mempengaruhi disolusi dari zat aktifnya atau pelepasan dari zat aktifnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga salut-salut film ini menimbulkan masalah. Masalah-masalah ini bisa terjadi apabila proses penyalutan yang tidak berjalan dengan baik atau mungkin pemilihan komponen yang tidak tepat. Pertama, picking. Picking ini adalah sejumlah kecil massa tablet itu menempel pada permukaan punch. Jadi biasanya kurang ada komponen lubrikannya yang kurang. Lalu ada orange peel atau roughness, yaitu tekstur kasar pada permukaan salut. Biasanya terjadi karena distribusi dari penyalutnya atau polimernya itu tidak merata. Kemudian edge wear atau chipping. Nah, ini pengertiannya adalah pecahnya bagian tepi tablet. Diakibatkan karena film atau polimer yang terbentuk itu tidak kuat ya. Jadi ada lapisan film yang belum sempurna terbentuk sehingga tablet inti tidak terlindungi secara sempurna. Kemudian ada sticking, yaitu tablet saling menempel. Ini dapat diakibatkan karena cairan penyalut yang tidak menguap atau tidak kering secara sempurna, jadi masih basah. Nah, kondisi yang basah ini memungkinkan tablet saling menempel. Core erosion, yaitu tablet inti yang terlalu rapuh, jadi pecah pada bagian intinya. Nah, ini masalah dari pembuatan tablet intinya sendiri. Biasanya bukan masalah dari penyalutnya. Dan yang terakhir, color variation, yaitu warna yang tidak merata. Nah, ini dipengaruhi oleh aspek teknologi atau saat penyemprotan globulnya ya, droplet penyalutnya yang tidak terdistribusi secara merata. Evaluasi sediaan tablet salut itu umumnya sama seperti tablet-tablet konvensional, namun ada tambahan, yaitu pertama kekuatan dan fleksibilitas dari filmnya, kemudian adesi dari film, lapisan filmnya, lalu opasitas atau hiding power atau warna kemampuan untuk tidak meneruskan warna ya, opasitas, kekompakan. Yang keempat adalah color uniformity atau keseragaman warna. Yang kelima adalah gloss atau kemulusan dari permukaan tablet. Dan yang terakhir, kemudahan penggunaan. Ini adalah alat-alat penyalutan yang biasa digunakan. Ini yang konvensional ya untuk pembuatan salut gula. Biasa digunakan panci, kemudian cairan penyalut gulanya itu disemprotkan.
Nah, untuk yang lebih modern itu biasanya digunakan fluidas bed dryer atau FBD. Nah, pada FBD ini cairan film atau cairan penyalut itu disemprotkan dalam bentuk droplet. Bisa dari atas, lalu granul atau tabletnya di bagian bawah, atau bisa juga disemprotkan dari bagian bawah.